Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, mari kita coba mengenal beberapa khasiat pohon alamanda atau bunga alamanda. Nih, kita kenali daunnya kayak gini kan. Daun bagian depan, daun bagian belakang. Ini buahnya yang masih hijau kayak gini, warnanya hijau. Nanti kalau sudah tua dia warnanya coklat tuh. Ya kan, kelihatan kan warnanya coklat. Apa ini nih? Properti. Nah, ini alamanda tuh. Ini bunga alamanda kuningnya kayak gini. Ini kalau yang sudah tua kayak gini dikupas kulitnya dalamnya tuh. Ini warna kalau yang sudah tua ya, coklat atau coklat tanah. Ini kalau sudah masih muda dibelah dalamnya kayak gini. Ya. Buah alamanda tuh. Durinya sangat tajam. Ya kan? Tuh. Sudah Pak. Belajar itu pohonnya. Pohonnya yang ini kan, tuh. Pohon alamanda. Tuh. Nah, bunga alamanda ini kan itu punya nama banyak. Yang pertama dia terkadang disebut alamanda atau alamanda catartika. Maklum kan, susah bacanya ya. Nah, yang kedua juga disebut sebagai trompet emas. Mungkin karena bentuk bunganya itu seperti trompet, kemudian warnanya kuning seperti emas, maka disebut bunga trompet emas. Atau terkadang juga disebut bunga lonceng kuning. Mungkin karena bentuknya kayak lonceng nih kan tuh. Kalau kita melihat lonceng tuh, terutama lonceng di tempat peribadatan tertentu ya, dia itu kayak seperti ini dia tuh bentuknya. Teng 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 teng, maka dia disebut lonceng emas bunganya karena mirip lonceng ya kan. Kemudian dia juga terkadang disebut bunga buttercup. Nah itu ya, 4 nama yang bisa saya akses tentang bunga alamanda. Yang pertama disebut bunga alamanda, yang kedua trompet emas, yang ketiga lonceng kuning, dan yang keempat buttercup. Lalu khasiatnya apa kan? Nah ini ya, bunga alamanda itu terkadang ditanam bukan hanya untuk dinikmati keindahan bunganya saja, tetapi ditanam terkadang juga untuk diambil khasiatnya. Misalnya itu buahnya nih, katanya ini ya, perlu pembuktian lagi. Katanya buah alamanda itu mengandung banyak antioksidan. Apa itu antioksidan? Itu berguna untuk menekan radikal bebas. Tapi sekali lagi ini belum fakta ya kan, perlu dicek kembali kalau buahnya itu mengandung antioksidan ya. Jadi akan-akan yang ahli buah alamanda silahkan di komen apakah betul buah alamanda mengandung antioksidan atau tidak. Yang kedua, setahu saya sih kan, buah alamanda ini bukan untuk dimakan karena rasanya pahit. Kalau di tempat saya itu bisa dibilang jarang atau nggak ada tuh orang yang sengaja makan buah alamanda gitu kan. Sudah cobain memang pahit ya. Jadi sekali lagi akan-akan bukan untuk dikonsumsi menurut kami. Mungkin di tempat akan-akan yang berbeda walau alam. Selanjutnya itu khasiat daunnya kan. Nah ini daun. Nah daun alamanda itu punya khasiat yang banyak, seperti satu buat penawar racun, yang kedua buat terapi liver, yang ketiga itu buat pencahar, yang keempat buat obat batuk, yang kelima buat demam, yang keenam buat borok, kemudian yang ketujuh untuk infeksi kulit, yang kedelapan untuk anti dermatopik. Nah, tentang bagaimana cara mengolahnya, bagaimana resepnya nanti pada video-video berikutnya ya kan. Sekarang kita global aja dulu, tahu khasiat buah apa,
khasiat daunnya apa. Lalu sekarang akarnya kan. Nah, jadi ini akar. Ini kita cek ya, ini pohon yang ini tuh. Ya. Jadi akar dari buah alamanda menurut referensi yang bisa kita akses itu yang pertama untuk hipotensi. Nah, kalau ya untuk penyakit hipotensi. Yang kedua itu untuk anti leukemia. Nah, ya kan? Yang ketiga untuk penawar racun. Yang keempat untuk mencegah penyakit kuning. Lalu batangnya kan, batangnya itu ini batang alamanda, yang ini tentu batangnya ini ya. Itu memiliki khasiat sebagai inhibitor tirosinase. Kurang paham ini apa nih. Para ahli-ahli kesehatan tolong komen supaya bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kemudian bunganya kan, nih, bunga alamanda yang warnanya kuning indah itu. Nah, bunga alamanda itu memiliki banyak khasiat. Di antaranya satu sebagai laksatif. Apa tuh laksatif? Kurang paham ya. Yang kedua sebagai antibiotik. Yang ketiga mencegah komplikasi malaria. Dan yang keempat itu untuk terapi pembengkakan limpa. Nah, lagi-lagi untuk detailnya bagaimana cara meramu, bagaimana dosisnya nanti pada video-video berikutnya insya Allah. Kemudian getah. Nah, ini buah alamanda atau pohon alamanda juga ini mengandung getah kan. Nah, dan salah satu manfaat getahnya itu adalah sebagai antibakteri. Nah, itulah agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, beberapa khasiat dan manfaat alamanda mulai dari buahnya, daunnya, batangnya, akarnya, semuanya lah pokoknya ya. Kalau yang pengen memperdalam, jangan lupa like dan subscribe untuk menyaksikan video-video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.